Shalom, selamat pagi. Kembali kita berkumpul dalam mesbah doa pagi. Kita percaya hari ini kita boleh menghadap wajah Tuhan, dan Tuhan ada di depan kita, dan Dia telah menyambut kita pagi hari ini dengan sukacita menyambut kita. Mari saudara, kita juga lebih lagi juga menyambut Tuhan Yesus dengan kita memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan Yesus Dialah Bapa kita, Dialah juru selamat hidup kita, Dia penolong kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan hidup, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani hidup. Mari kita boleh berdoa pada pagi hari ini dan bersyukur pada Tuhan. Kalau ada hari ini kita ke semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita berdoa, kita mau bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji Tuhan dan puji syukur bagimu ya Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh dapat bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan segar, dan terlebih rohani yang segar, karena kami Tuhan tahu hari ini bahwa kami akan menghadap Bapa di sorga, dan kami Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau berikan kekuatan, kesehatan buat kami, dan kami mau pakai kehidupan kami di awal pagi ini Tuhan. Sebelum kami melangkahkan aktivitas kami ingin Tuhan biarlah menyenangkan hati-Mu, sumber hidup, sumber berkat, sumber kekuatan, sumber keselamatan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan berkati kami, berkati jemaat-Mu, sehingga Tuhan kami boleh bangkit, kami boleh iman, kami boleh bangkit Tuhan, menghadap wajah-Mu dan memuji menyembah Engkau, menyenangkan hati. Kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu mesbah doa pagi kami. Dan kalau ada hari ini iblis menghalang kami Tuhan, untuk kami Tuhan tidak sungguh-sungguh dekat, tidak sungguh-sungguh Tuhan, oh Bapa Tuhan, semangat sukacita pada hari ini, dan iblis menghalangi dengan apapun, kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Kami mau nyanyikan ya Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu pagi hari ini, saat pagi hariku datang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Seperti hari ini Tuhan Yesus, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji menyembah-Mu, puji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari Ku datang lagi, kami mau atur persembahan kami menghadap Tuhan dan rendahkan diri, membangun hidup kami kepadamu. Ucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji menyembah-Mu Tuhan, puji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, Bapa Allah Maha Kudus. Ku sembah Kau ya Tuhan Yesus Roh Kudus, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan, kami serahkan hidup kami padamu, Rohku, dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus ya Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu ya Bapa, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup, oh menyenangkan hatimu. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau Tuhan, yang ku agungkan, ku tinggikan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikanmu. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, buat kekuatanmu, rohmu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, ya Rarabasikarama ya Tuhan, ya Rarabashikirama ya Tuhan. Engkau Tuhan pemegang hidup kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami Bapa. Biarlah kami mau hidup seturut dan kehendak-Mu Tuhan, menuruti Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan berpegang pada firman kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menang, iman kami boleh terus bangkit, iman terus kami boleh menyala-nyala Tuhan, sehingga kami dapat mengatasi hidup. Oleh karena kami percaya bahwa Tuhan penyerta hidup kami, Engkaulah Immanuel, penolong dan penjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami yakin di tangan-Mu kami pasti dipulihkan. Kami yakin di tangan-Mu kami terus Tuhan, iman kami tetap bangkit, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini bersama dengan kami Tuhan, melayani Engkau dalam pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah boleh penyembahan pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu mendapatkan tempat di hati-Mu Tuhan, dan Engkau bersukacita karena semua umat di dalam dunia ini yang percaya kepadamu, yang mengasihi-Mu, memuji menyembah-Mu, dan Engkau melawat kami ucapan kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa, kami terus berdoa dan berjaga-jaga supaya hidup kami tetap Tuhan, oh Bapa, ada di dalam perkenanan-Mu. Kami mau nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami Bapa. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup, tak dapat hidup tanpa, tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus. Kalau kami Tuhan jauh daripada-Mu, kami akan kering Tuhan, dan kami akan pasti jatuh lemah tanpa-Mu Bapa. Oh Yesus, bila ku lepas dari-Mu, ini Tuhan pernyataan kami, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh Yesus, Kau benar dan ranting yang kering Tuhan. Bila kami jauh daripada-Mu, bila ku lepas dari-Mu, oh Yesus Tuhan, lah pokok anggur yang benar Tuhan, yang memberi kehidupan bagi yang percaya, dan kami peroleh keselamatan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian yang kami naikkan padamu Tuhan. Hidup tanpa-Mu ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, oh Yesus. Hidup tanpa-Mu,
walaupun sedetik pun kami tetap membutuhkan-Mu Tuhan. Hidup tanpa Tuhan Yesusku bagaikan ranting yang kering bila kami jauh lepas dari-Mu Tuhan. Ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari-Mu, lepas dari genggaman-Mu, pasti kami akan jatuh Tuhan. Oh haleluya, Kaulah pokok benar Tuhan. Kami mau nyanyikan kembali Tuhan, tidak dapat hidup tanpa-Mu. Kami mau terus Tuhan, di dalam hati kami hanya Engkau Tuhan, pujian yang kami naikkan. Karena kami Tuhan, oh Bapa merasakan kasih. Tidak dapat hidup tanpa-Mu, tidak dapat hidup tanpa Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa ya kami Tuhan membutuhkan-Mu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, bila ku lepas dari-Mu, Kaulah pokok anggur kami, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan dan keselamatan. Kehidupan, oh haleluya, amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, oh Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, beri kehidupan. Terima kasih Bapa, inilah pujian yang kami naikkan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu dan kami boleh menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali mengikuti mesbah doa pagi. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya
sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, ya. Saudara, inilah keadaan manusia pada akhir zaman yang disebutkan firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima, ya, di mana saudara Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Dan saudara, itu kita alami di masa-masa kita saat ini, yaitu masa di penghujung akhir zaman ini, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Saudara, memang masa yang sukar akan dialami oleh setiap manusia di akhir zaman, ya, di mana kita alami saat ini, saudara, ada krisis ekonomi, kemudian banyak terjadi gempa bumi, ya saudara, kemudian kelaparan, pertikaian, saudara, ya, dan banyak lagi hal yang lain, bencana-bencana alam yang terjadi di penghujung zaman akhir ini. Namun masa yang sukar, yang lebih daripada itu, firman Tuhan katakan, di mana kehidupan manusia, saudara, sebagai makhluk sosial yang Tuhan ciptakan sudah berubah, ya, di mana manusia, firman Tuhan katakan, ia mencintai dirinya sendiri, ya. Saudara, ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan saudara dan saya sebagai manusia, di mana kita tidak diciptakan sebagai manusia yang individual, yang hanya berfokus kepada diri sendiri, ya. Namun oleh karena dosa, maka manusia semakin hari semakin mencintai dirinya sendiri, ya. Semakin kita lihat keadaan manusia akhir zaman, saudara, mereka tidak lagi peduli akan sesamanya, ya saudara. Mereka hanya berfokus kepada diri sendiri, dan apalagi mereka, saudara, ya, untuk mengasihi Tuhan, hati mereka jauh, ya. Walaupun, ya saudara, Tuhan di mulut mereka, namun hati mereka sebenarnya jauh daripada Tuhan, ya. Seperti yang tadi kita baca, bahwa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, ya, namun sebenarnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan duniawi mereka, ya. Tuhan Yesus mengecam kehidupan saudara ahli Taurat dan orang Farisi yang pada waktu itu mereka menjalankan ibadahnya secara lahiriah, ya saudara. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, namun hatinya jauh daripada Tuhan, ya saudara. Dan Tuhan mengatakan bahwa percuma mereka beribadah, ya, kepadaku, ya, sedangkan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah-perintah manusia, ya saudara. Inilah keadaan manusia akhir zaman yang ditandai dengan kehidupan, saudara, mencintai dirinya sendiri, ya saudara. Itu adalah akar dari segala kejahatan, dosa, saudara. Pada saat manusia berfokus kepada dirinya sendiri, maka firman Tuhan katakan
mereka akan menjadi hamba uang, ya. Saudara, apa yang mereka kejar, saudara, tentu hanya bersifat materi, ya. Saudara, bahkan itu sudah masuk ke dalam gereja, ya saudara, di mana gereja hanya menekankan hal-hal yang bersifat materi, ya saudara, ya Injil kemakmuran, ya bahwa kalau kita ikut Tuhan tentu, ya saudara, ya dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya di akhir zaman ini, bahwa tentu mereka akan kaya, mereka akan diberkati dengan berlimpah. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya saudara. Orang yang memiliki harta, saudara, tentu dia harus bekerja keras seperti yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Dan saudara, harta kekayaan bukanlah jaminan dari perkenanan hati Tuhan. Tentu kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa nabi-nabi, ya para pahlawan iman, mereka ada yang kelaparan, ya saudara, mereka mengembara, saudara, dan dengan kondisi mereka, ya saudara, yang kelaparan, bahkan mereka mengalami penderitaan dan aniaya, namun mereka tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan. Ya, justru saudara, kasih kita kepada Tuhan diuji melalui penderitaan yang kita alami, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, ya, dikatakan bahwa akibat manusia mencintai dirinya sendiri, maka dia menjadi hamba uang, ya. Tuhan Yesus, saudara, mengajarkan bahwa kita tidak dapat menyembah kepada Allah dan juga kepada Mamon, ya saudara. Dan Tuhan mengingatkan bahwa di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Ya, karena itu saudara, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya menimbun harta. Namun saudara, ya dia tidak pernah memikirkan bahwa pada satu waktu, ya saudara, hidupnya akan berakhir. Dan kemanakah harta yang mereka kumpulkan itu, ya saudara. Inilah yang saudara Tuhan ingatkan kepada kita semua, ya, akan bahayanya tipu daya kekayaan yang membuat kita menjadi jauh hati kita kepada Tuhan, ya saudara. Akibat manusia mencintai dirinya, maka berbagai-bagai dosa itu saudara dialami oleh manusia. Dikatakan mereka menjadi hamba uang, ya saudara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa akar dari segala kejahatan itulah cinta uang. Apapun manusia, saudara, ya mereka melakukan kejahatan itu karena ia cinta uang. Semua berfokus kepada diri sendiri, ya saudara. Kasih kepada sesama sudah mulai pudar dan hilang, ya. Nah saudara, bagi saudara dan saya, kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, biarlah saudara dan saya mengambil satu sikap yang harus berbeda dengan orang dunia ini, di mana keadaan dunia yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli lagi kepada sesama. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus semakin hari semakin kasih kita semakin nyata bagi semua orang, ya, sehingga mereka akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, ya, sehingga hidup saudara dan saya selama kita hidup dalam dunia, kita boleh saudara bermanfaat, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya saudara. Ini yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya saudara. Ini yang firman Tuhan katakan bahwa dosa-dosa yang lain, keadaan manusia akhir zaman, dikatakan mereka membual, menyombongkan diri, ya, dikatakan mereka memfitnah, berontak terhadap orang tua, ya, tidak tahu terima kasih, tidak peduli lagi akan agama, ya. Zaman semakin maju, saudara, maka kehidupan manusia semakin jauh daripada Tuhan, tidak lagi peduli akan agama, ya saudara. Kita lihat keadaan manusia akhir zaman, ya, sedikit sekali anak-anak muda yang datang mencari Tuhan, ya mereka lebih suka ke dunia gemerlap,
ya keadaan dunia saat ini yang menawarkan dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara. Namun saudara, hati mereka jauh daripada Tuhan, ya. Saudara, itulah tipu daya iblis yang ingin coba menjauhkan saudara dan saya jauh daripada Tuhan, ya. Dan akibatnya kita mengalami kebinasaan, ya. Demikian firman Tuhan katakan, tidak tahu mengasihi, ya. Inilah orang-orang yang memang kasih yang semakin dingin kepada sesama. Kita lihat bagaimana banyak kekerasan yang terjadi, tipu daya yang terjadi, penipuan-penipuan, ya, pelecehan seksual, ya, di mana mereka tidak lagi peduli, saudara, ya, akan korbannya, ya, saudara. Nah, ini yang kita hadapi zaman akhir ini, di mana dosa semakin bertambah-tambah, semakin jahat. Firman Tuhan katakan bahwa yang cemar tambah cemar, yang jahat tambah jahat. Namun bagi saudara dan saya, biarlah kita semakin hari semakin hidup dalam kebenaran, dan semakin hari kita boleh hidup di dalam kekudusan, ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, sehingga pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita didapati Tuhan layak dan berkenan di hadapannya, dan kita boleh masuk dalam kerajaan surga, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, ya. Saudara, dikatakan tidak suka yang baik, ya, suka menjelekkan orang, tidak mau berdamai, ya. Saudara, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menguasai diri, ya, mengekang diri, ya. Saudara, inilah keadaan manusia akhir zaman. Tentunya karakter yang demikian adalah karakter orang-orang yang jauh hidupnya daripada Tuhan, ya. Namun saudara, kita perhatikan juga ada orang-orang yang beribadah namun mereka tidak berubah hidupnya. Oleh karena apa? Oleh karena saudara, mereka hanya beribadah secara lahiriah, tetapi pada dasarnya mereka masih mencintai dosa, ya, tidak mau berubah, tidak mau sungguh-sungguh, saudara, untuk mengenal akan Tuhan, ya. Nah saudara, inilah keadaan manusia akhir zaman, ya. Saudara, yang ditandai dengan saudara, ya, sifat yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli lagi kasih. Kebanyakan orang semakin tawar. Namun bagi saudara dan saya, biarlah kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin kita melekat kepada Tuhan, dan kasih kita kepada Tuhan kita nyatakan melalui saudara, kita boleh mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya, ya. Marilah kita menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada, dan milikilah hati yang penuh belas kasihan, ya saudara, sehingga kita melihat, apabila kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, kekurangan, ya, atau mengalami pergumulan yang berat, ya, kita tidak berdiam diri, tetapi kita boleh melangkah dan kita boleh menolong mereka, ya. Saudara, ingatlah bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan apabila kita tidak menjadi lemah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kita, dan kita akan saudara menyanyikan satu pujian, ubah hatiku menjadi ciptaan baru, ya. Biarlah hidupmu diubah, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan sesama, nama Tuhan dimuliakan, ya. Tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Katakan, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu. Amin, ya Tuhan. Ku tak dapat
hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami melekat erat kepadamu, sehingga kasih-Mu melimpah di dalam hati kami, sehingga hidup kami boleh penuh hati yang mengasihi sesama, seperti Tuhan mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi terang, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama ini kami kurang peduli, kami hanya mementingkan diri kami sendiri, ya Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami menjadi hamba uang, kami hanya berfokus pada uang dan materi, hal-hal yang materi, namun kami lupa bahwa kehidupan kami yang paling utama adalah manusia batiniah kami, yang harus terus berubah untuk mempersiapkan diri kami masuk di dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan, karena firman Tuhan katakan, apabila kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih yang berbeban berat, memberikan kelegaan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Dalam masalah pekerjaan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, berkati melalui mesbah doa pagi ini. Saudara bisa share pada yang lain, ya, dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.